Kan banyak orang yang mau nato tapi belum dapat lampu hijau dari orang tuanya atau dari keluarga, banyak macam hal. Welcome to Street Talks. Welcome back teman-teman semua di Street Talks. Udah hampir 1,5 tahun kita vakum. Nah, hari ini kita lagi di Twin Monkey Tattoo Studio. Boleh minta tepuk tangan lagi teman-teman semua. Di sebelah gue ini udah ada Om gue Adit. Om Adit, ini ada Om Roy. Ya, Om Roy. Gitu. Nah, jadi kita nih mau bahas sedikit-sedikit. Ini bukan kupas tuntas. Jadi gue mau tahu lebih dalam aja gitu. Boleh. Jadi gue perspektif orang awam tentang pengen tahu nih tato kayak gimana nih. Karena Twin Monkeys Tattoo Studio ya. Ini adalah studio tato. Dan kebetulan di sebelah kanan gue ini ada Om Adit selaku apa nih ngomongnya? Founder atau apa? Saya diktatornya sini. Diktator? Big boss-nya? Oke, perkenalan dulu boleh? Oke, jadi gue di sini Adit Setia. Kalau misalkan lo tahu dari Instagram gue, kebetulan gue founder, owner, dan teman-teman dari Twin Monkey Tattoo. Oke, owner berarti ya, lebih tepatnya owner ya. Malu gue ngomong owner kan, tapi udahlah nih. Oke, sekarang Om Adit, Om Roy. Gue Roy, gue salah satu pekerja di sini lah. Semua, ya. Pekerjaan namanya apa tuh biasa disebutnya? Apa gitu? Tattoo artis lah. Tattoo artis. Ya. Ini kayaknya malu-malu nih, malu-malu kucing nih kayaknya nih. Oke, di sini gue jujur ya, Om, gue tuh awam banget perihal tato gitu. Karena tato ini kan agak sedikit apa ngomongnya ya, bukan apa ya, kontroversi. Kita ingat zaman dulu katanya kalau yang punya tato ditembak gitu, bahwa zaman-zaman Pak Harto gitu ya. Nah, Nyebut nama. nggak apa-apa, emang kejadian seperti itu. Tahun politik. Iya. Tahun politik lo nih. Masih anak zamanku toh gitu. Tadi kan makin kesini makin berkembangnya era modern sekarang, tato tuh jadi tanda kutip seni. Kalau menurut gue tato itu seni rupa yang medianya tubuh. Nggak tahu menurut gue sih. Nggak tahu ini bener apa enggak gitu. Bener ya. Bener Pak. Nah, tapi sebelum masuk ke tato, gue pengen tahu dulu dari segi Twin Monkey-nya sendiri. Nih, Twin Monkey Studio-nya udah berdiri berapa lama? Twin Monkey itu udah dari 2010. Berarti kan tahun ini tuh kita 13 tahun ya. 13 tahun? 13 tahun. Lama? Ya. Terus awalnya gue sendiri. Oke. Awalnya gue sendiri, terus 2016 ini 17. ya 16 akhir nih si Om Ganteng nih gabung. Oh, Om Roy gabung 2017. 16 akhir kali. Ya itulah. Gabung terus kemudian 2018 kita berkembang ya kan bisnisnya. Kita ada 4 orang juga tambahan. Ya. Jadi 4. Kemudian kita expand lagi. Sekarang kita total ada 7 tato artis. 7 tato artis, tapi yang 2 lagi ongoing. Oke. Ya, jadi 5 udah running termasuk gue. Yang 2 lagi belajar. Apprentice. Ya, apprentice. Dunianya Apa namanya? Apprenticeship. tattoo apprentice. Tattoo Apprentice. Itu apa? Course atau? Iya belajar. Jadi emang kalau misalkan lu jadi mau tato artis tuh lu kudu latihan dulu. Oh, I see. Lu kudu belajar dulu. Itu ada sertifnya gak sih? Punten? Enggak ada. Oh, nggak ada lah ya. Kalau untuk tato artis ya. Ada. Berarti Om Adit kenal Om Roy itu tahun 2017 atau emang udah kenal lama tapi baru joinnya tahun itu? Enggak, jadi gue lo Coba ceritain tuh. Lo tahu enggak? Lo tahu dulu ada sosial media pet tau nggak lo? Tahu dong, Ya kan? tahu banget tuh. Jadi kan gue main pet tuh dulu. Tiba-tiba nih gue ngeliat, jadi emang gue niatan mau ekspansi nih. Oke. Nah, terus gue mikir siapa nih ya gitu kan. Terus tiba-tiba ada yang nge-follow gue di pet.
Oke. Oh, ada yang nge-follow nih, stranger sih. Siapa nih? Siapa nih? Jadi di zaman itu dia terkenal banget kan. Masa? Wah, iya. The best tato studio Jakarta Barat. Oh iya, famous banget berarti dulu nih. Iya, anyway. Madit berarti famous banget dulu. Anyway. Jadi Doi ini udah punya studio dulu sebenarnya. Dia punya studio sendiri di mana lu? Permata Hijau. Iya. Dia mepet tuh kan, maksudnya Apa? sama tato itu di barat juga kan? Di barat di Iya, di selatan. barat. Permata Hijau di mana selatan? Barat dan Selatan. Iya, mepet sedikit sih itu. Kalau ke Doya sama Pojok kan agak dekat kan? Iya, si Permata Hijau situ. Terus long story short, gue penasaran nih. Karena style dia kan dulu kan unik ya, katek-katek gitu kan. Terus gue bilang sama bini gue tuh, ini ada si Roy nih. Gaya keren banget gue bilang. Iya. Gue mau temenan lah. Gitu. Yes. Gue samperin studio kan. Tadi lu nyamperin Gue nyamperin dia dong. Om Roy? Oke. Gua kira terbalik. Gue nyamperin. Udah gue samperin. Ngobrol-ngobrol ya ternyata kita punya visi sama nih. Oke, I see. Kecintaan sama industrinya sama lah. Tapi saat itu masing-masing dari Om ini punya bisnis sendiri-sendiri. Iya, gue punya sendiri, dia emang udah Sendiri. Sebagai owner juga di situ. Ya, Waktu itu. masih baru banget sih. Oke, Gua masih baru ngerintis baru. gitu. Oke. Anyway, emang dulu kita single fighter juga. Gue single fighter, dia single fighter. Oh, baru salah satunya tuh sendiri di Sendirian. store itu sendiri gitu Iya, kan. gitu. Makanya pas ngobrol-ngobrol, ternyata punya common interest. Yang sama. Gitu. Punya common interest, punya visi misi sama. Terus gue bilang sama orang, cuy, gabung aja gimana? Gitu. Ntar kan lu di situ sewa juga kan lu mahal. Bener. Gabung aja lah kayak gini gitu. Terus Doi bilang ya udah oke. Gabung deh. Ya, nggak ada mikir dulu Om. Langsung oke aja tuh. Awalnya malah gue mau tutup di studio sebenarnya. Oh, memang itu udah di ujung-ujung tuh. Secara ekonomi tuh nggak nutup lah ngomong kasarnya. Pengen gue buka home studio, awalnya gue mikir gitu kan. Dapat tawaran. Naiknya balik bener. Dapat tawaran dari owner Twin Monkey lah kan. Siapa yang nggak mau? Gue Ya. nanya, serius nih. Gue bilang, lu serius dit? Iya serius, saya kalau mau maju bareng ayo. Ya udah, gila. Kalau nggak diundang sama dia jadi jualan cireng, gue udah bilang. Sama telur gulung tuh campur kayaknya. Oke, waktu itu langsung gaskan aja deh. Iya. Langsung gaskan. Berarti 2017 gabung, tempatnya masih studio yang lama tuh di Studio yang lama, gitu. iya. Gitu. Oh itu startnya, berarti awalnya berdua nih, Iya. Om Roy sama Om Adit gitu ya. Gitu. Oke, nah berarti kalau jadi tato artis itu sebenarnya basicnya memang Om Roy suka gambar dan Om Adit suka gambar. Basicnya iya. Basicnya itu aja. Wajib sih, kan? Emang doyan gambar. Maksudnya, tapi gambarnya kan luas banget kan. Ya, basicnya lo harus suka dulu sih. Tapi kenapa tato? Maksudnya medianya banyak ya? Kita ngomong gambar gitu, medianya banyak gitu. Tapi kenapa tato? Ini bakal beda sih cuma. Ya nggak apa-apa, tato. Kenapa tato? Kalau buat gue senang ketemu orang baru, Oke, interaksi. Dan kalau tato kan maksudnya gini, kanvas lo bisa ngelawan balik lah ngomong kasarnya. Ya awalnya. Jadi purpose itu dulu. Nggak, cuman maksud gue suka ngegambar sesuatu yang sekalian ketemu orang-orang baru, kayak buka link baru, buka temenan baru, gue lebih suka itunya sih sebenarnya. Nggak tahu kalau dengan Adit. Kalau Om Adit? Gue simple lah, kalau gue mah menurut gue sih media paling challenging ya tato sih di kulit ya. Maksudnya gini, gue pernah gambar di kertas, kayu, tembok gitu ya. Nggak ada yang lebih challenging daripada kulit orang. Oke. Karena basically punya emotion bro. Ya. Punya history, punya emotion, punya keinginan lah. Ya kan. Terus mungkin bahasa Roy kan lawan balik ya. Kalau bahasa gue, basically sebenarnya kalau manusia tuh lu nggak bisa menggambar tanpa lu cari tahu kanvas lu tuh maunya apa. Gitu. Oh, I see. Bisa teriak, bisa nangis, ya kan. Nah, terus kulit orang juga beda kan. Misalkan nih, contohnya nih, lu cewek 20 tahun sama cowok 20 tahun itu beda. Dari segi apa tuh bedanya Tom? Misalkan cewek mungkin lebih halus, lebih tipis. Oke. Cowok lebih kasar. Ya ini ngomong ini ya, ngomong jenis kulit ya. Biologi dikit nih. Ya nggak apa-apa. Yang satu demen odor, demen makan sayur, yang satu kagak suka odor, kagak makan sayur. Tipe kulitnya beda. Beda kering pasti. Gitu. Nah tapi kalau misalnya ngomong jenis kulit, tadi jenis kulit ya, kulit tebel
sama kulit halus ngomongnya. Lebih tricky yang mana kalau buat nato tuh? Gua halus man. Lebih tricky. Iya, karena kalau dari ngomong teknik ya, ibarat kata nih sekali gores nih langsung tintanya nyata banget nih gitu. Oh, beda sama yang tebel. Mungkin lu mesti agak ada pressure dikit lah gitu. Oh, oke. Jadi kalau misalkan sampai dia misalkan nih batuk gitu, tiba-tiba kegores potongnya. Gitu, kelar masalah udah langsung. Nah kalau kulit tebel tuh paling nggak masih ada ngelawan-ngelawan gitu. Bener. Setuju gue. Setuju gue. Makannya banyak guys. Makan sayur tapi. Makan sayur tapi. Cuma menarik karena kanvas yang lain emang ya kanvas. Mati gitu. Benda mati gitu kan. Sedangkan kalau kulit bisa ngobrol, bisa interaksi gitu. Itu sih ininya. Ya kalau kanvas kan kita bermain di size biasanya. Ya, kayak misalkan para artis lah kita ngomong, gue bukan expert ya, tapi kalau gue lihat eksplorasi dia selain dari mungkin jenis catnya, jenis gambarnya, tapi paling ekstrim kan size ya. Yes. Dari mulai lu gambar ukuran tembok rumah lu sampai gedung sebelah gitu. Benar. Ya kan. Tapi kalau misalkan once lu udah mastering satu tembok ukuran gedung kan, maksudnya mungkin for the next project more or less lah ya. Gitu. Tapi kalau kulit manusia tuh kayak nggak sama men. Iya. Beda terus tiap hari. Benar. Ya even satu orang pun di bagian beda tuh. Punggung dia, kaki dia udah beda karakternya. Oh, walaupun satu orang ya? Satu orang gitu. Oh. Ya, misalkan punggungnya cabi, kakinya botot gitu. Beda. Oh, ini pasti beda. Ini ceritanya, enggak nih cerita leg day mulu gitu. Dia nggak pernah main atas, leg day mulu. Oke, tapi gue penasaran Om. Kan maksud gue pasti ada triggernya. Pasti, nggak mungkin tiba-tiba gue pengen atau ada either itu ada influence atau ada suatu momen yang bikin lo terjun ke sini. Kalau dari Om Adit apa? Gue. Jadi ada satu artis nih. Doi ini salah satu legend lah. Oke. Musisi. Tato artis. Oke, sorry. Dunia tato Indonesia nih. One of the best lah ya. Udah kawakan juga. Doi temenan sama abang gue. Oke, teman sama abang lo. Dari zaman gue SMP. Jadi dia udah tua nih. Abang gue kan jarak beda jauh nih. Temenan, sering ke rumah. Pas gue masih bocil, ingusan. Karena gue suka gambar. Malah dia menginception gue tuh dengan ide-ide. Oh, tato bagus tuh dia kayak gitu. Tadi gue SMP. Dari SMP. Sudah tertanam tuh. Didoktrin pelan-pelan. Gitu. Terus kebetulan gambarnya kan bagus banget tuh. Gue waktu masih SMP ini kaget men. Jadi lu SMP kan bisa gambar, lu merasa paling jago dong. Benar, setuju. Wah, gue arogan banget. Pas gue ngeliat dia gambar di badan abang gue sendiri gitu, punggungnya. Bagus banget men, gitu. Gue langsung kayak, wah mind blowing. Iya, gue gak ada apa-apanya nih. Iya, ini apa sih, sakti habis gitu. Gue langsung shifting tuh, oke, gue mau kayak dia. Oh, karena dia berarti? Karena dia. Boleh sebut nama gak sih Om kalau ini? Abang Sony. Gitu. Berarti dia one of the famous tato artist lah ya? One of the first lah ya. Gue bilang di Indonesia ya. Yang populer kan dunia tato modern ya. Tato modern. Oke. Kalau Om Roy sendiri? Kalau gue awalnya sebenarnya demen di tato. Oke. Gue suka ditato. Kalau ditanya kenapa gue bingung sih. Gambar. Ada satu sisi itu juga. Gambar di badan gue semuanya super random sih. Oke. Cuman yang bikin gue kenapa pengen belajar tato satu, kayak gue lumayan sedikit perfeksionis lah ya. Tato di badan gue selalu ngerasa kayak harusnya ini bisa lebih bagus nih. Ini harusnya bisa lebih bagus. Garisnya bisa lebih rapi. Kayak gue nggak pernah ngerasa puas, terus gue penasaran kan. Emang sesusah itu kah? Nato ya. Gue coba. Susah anjing. Banget kayak. Oke, setelah gue tahu itu susah, makin tertantang lagi. Gua bisa nggak seperti apa yang gue imajinasi nih? Ya ternyata emang bisa, cuman emang butuh waktunya lebih banyak sih. Oke. Awal gue terjunnya gara-gara itu, gue image yang di otak gue atau seperti apa, gue pengen dapetin itu aja sebenarnya. Oke. Nah, gue tuh dulu punya kayak kita abang-abangan. Abang-abangan, dia full tato gitu. Dulu dia natoin temen gue. Ini cerita nih, sambil. Dulu natoin temen gue, natonya tuh masih pakai, gue ingat 2011-an, pakai Dinamo Tamiya.
Iya, Faisal. Dinamo. Apakah lo pernah? Been there done that, create the machine, yes, pernah. Gue ditato doang. Oh, lu ditato pakai itu? Pakai itu pernah. Perbedaannya? Dulu sama mesin tato sekarang, gue udah tahu, udah jauh. Jauh lah, lu kayak Tapi sama Ferrari lah. Esensinya apa? Bedanya di mana yang paling krusial? Paling krusial. Selain mesin ya? Gini aja, kalau misalkan gue bilang ya, contohnya nih dulu gue bikin pakai baterai alkalin cuy. Iya, itu. Tahu iya. Lagi garis red, baterai habis. Temen gue ke warung gitu. Jadi tenaganya udah nggak balance kan. Oh, power si ininya. Kayak gitu loh. Kalau yang sekarang kan udah bagus lah, maksudnya tenaga lu pakai power supply jadi ya semuanya running well lah gitu loh. Oke. Konsistensinya sama 100 aja gitu. Kalau dulu kan pakai baterai alkalin ya lu baterai lu ngedrop ya udah. Dinamo pakai dinamo Tamiya. Wah kurang kenceng dilihat lagi. Pernah gak sih sejujurnya? Pernah gak sih pakai dinamo? Gue liatnya pakai dinamo Tamiya soalnya. Dinamo Tamiya di bolpen ini lo pegangannya pakai bolpen pilot kan cuma. Iya. faster tau nggak lo? Faster, iya faster, karetin, jarumnya jarum akupuntur, potong. Jarumnya pun bikin sendiri. Dari. Tapi pernah nato pakai itu? Nah, pernah. iya. Om belum. Tapi pernah ditato ya. pakai itu. Sakitnya gimana Om? Sakit sebenarnya ya lebih sakit emang. Lebih sakit kan pasti itu. Lebih lama yang paling kenotis sama gua. Karena jarumnya kan nggak banyak tipe kan jarumnya. Yes. Lagi juga kan lu masih muda men. Lu kalau masih umur belasan lu kan semua hajar ya. Iya. Benar. Udah bablas aja deh. Mau sakit apa juga. Lu punya gambar keren banget. Paling keren tuh sekolah lu. Iya, benar. Setuju gue. Gitu. Nah ini mau ngobrol tentang tatonya sendiri. Tatonya sendiri. Kan kita tahu ya kalau tato tuh ada yang berwarna, ada yang hitam aja gitu. Dan gue tahu juga mungkin masing-masing tato artis punya style masing-masing. Ya misalnya Om Roy stylenya misalnya lebih ke yang abstrak misalnya gitu. Kalau dari Om Adit sama Om Roy sendiri, style masing-masing. Style gue lebih ke geometrik Geometrik mandala lebih. Kasih gambaran. Geometrik tuh Apa ya? ada contohnya di salah satu ini. Ini ambil buku ini. Geometrik tuh lebih kayak pattern sebenarnya, kayak pengulangan. Oke. Pengulangan kayak gini. Semua yang aimingnya lebih ke gimana cara lu ngulang setiap pattern itu tapi looks-nya harus sama. Dari si garisnya, kerapihannya. Gue suka ngulang-ngulang ini, gue suka. Nice. Tapi kalau misalnya ada yang request di luar dari style lo, bisa juga? Biasanya untungnya kita di sini kan pada berlima. Oh, oke. Ya. Jadi menyesuaikan. Ya, kayak misalnya gue bikin, kita dikasih satu objek deh, misalkan bikin binatang. Binatangnya Adit, binatangnya gue, binatang yang lain itu pasti beda semua. Beda semua? Ya, gue benar-benar bikin binatang versi gue. Beda di situ. Misalnya gue misalnya mau tato realis, let's say wajah apa gitu. Itu udah pasti nggak ke gue, udah pasti nggak. Bakal beda jauh. Mungkin analoginya sama kayak dokter lah bro. Oh, spesialis masing-masing ya berarti ya. Lo mau benerin jantung ya lo ke dokter jantung gitu. Oke. Analoginya kayak gitu. Karena pengetahuan gue, yang gue tahu semua tato artis bisa melakukan apa yang di request. Sepaham gue. Mungkin kalau ditanya bisa apa nggak bisa. Sepaham gue. Bisa sih bisa kalau ditanya. Tapi apakah dia bahagia dengan itu nggak juga kan sebenarnya. Si tato sendiri? Iya dong. Ya kan. Ya macam gini lah. Gue pakai analogi dikit lah. Lu ibarat kata lu Italian chef lah. Ya. Lu mau suruh masak fuyung hai bisa nggak? Bisa. Kan? Tapi lu nggak nyaman dong. Nggak nyaman ya? Ya udah gitu aja. Oke. Ini kalau misalnya Om Adi sendiri, kan tadi stylenya Om Roy udah. Gue masih develop sih. Gue nggak bisa bilang gue punya final form sebenarnya. Cuman ya gue lumayan obses dengan hitam. Oke. Kebetulan tuh gue lagi tertarik dengan Japanese culture. Ya, jadi desain gue infused dengan Japanese oriented lah. Gitu. Tapi gue masukin dengan hitamnya gue. Tuh, karena gue suka dengan solid black, pekat, terus solid line yang tebel kayak gitu ya. Oke. Makanya itu tebel semua. Kado dari temen. Oke. Nah, biasanya kan banyak nih, udah banyak lah yang datang ke sini. Rata-rata orang datang ke sini mau nato alasannya apa? Alasannya? Rata-rata nih. Rata-rata aja.
Ya kan ya, jujur ya. Iya. FOMO sih. FOMO. Iya. Itu ya. Asli. FOMO ya. Mau jadi Kalau anak gua bilang, skena. Tato kecil-kecil kayak Vincent. honestly speaking ya, sadly itu saya FOMO cuy. FOMO cuy. Mungkin nggak semua. Ya enggak, aku bilang rata-rata. Honestly speaking gitu. Walaupun nih kemasannya beda ya. Kemasannya beda ya gitu. Tapi FOMO sih kalau gue bilang ya. FOMO ya? Iya. Coba respon dari Om Adi sendiri pas dengar Contohnya itu. ya, kenapa gue bilang gitu ya, karena mereka nggak bisa jelasin ke gue exactly what they want gitu. Oke, lu kenapa mau nato nih? Kenapa Kenapa ini? gambar ini gitu. Oh, kenapa gambar ini? Dia pun belum Dia nggak tahu gitu. Jadi mungkin gue bisa menarik kesimpulan kalau misalkan lu nato biasanya ya, normalnya ya. Kan lu masih datang ke gue dengan lu bisa nge-brief gue dong. Ya, benar. A, B, C, D lu tahu dong Yes. gitu loh. Tapi kalau misalkan lu nggak bisa nge-brief gue dan lu bertanya bagusnya apa ya, Ya. berarti kan lu FOMO. Oke, tapi ada juga loh yang nanya karena dia sadar preferensi dia nggak bagus. Nah, dia nanya ke situ. Kita bisa tahu dari guidelines-nya kayak gimana bro? Dari awal dulu Ya nih, dong, dari misalkan awal gini, dulu. Bro, gue mau nato dragon nih. Yang bagus dragon kayak gimana nih style-nya. Nah, gue bisa ngerti nih. Tapi kan dia langsung ngomong, gue mau tato A. Oke. Tapi kalau misalkan, gue nato nih, apa? Gue mau Apa yang gambar apa? bagus? Yang lagi ngetren apa? Apa? Oh ya. Wah, bubar. Benar. Itu banyak. Bubar. Oke. Berarti FOMO itu sendiri ya? Banyak men, ya industri berkembang ya. Maksud gue influence dari artis, atlet, musician, everybody have a tattoos kan gitu. Jadi ya, ini kayak the dark side of the industries lah gitu. Ya, setuju. Nah, kalau misalnya bicara, tadi kan kalau orang datang di sini biasanya FOMO aja tuh. Terus banyak juga mungkin yang selepas SMA atau pas kuliah. Kita minimal 21. Oh, minimal 21. Oh, di sini ada rulesnya minimal 21. Kayak in general ya cuy. Oh, semua In general ya. semua tato studio gitu. Minimal 21 tahun. 21 Ya in tahun. general ya, Harusnya, gua bilang. Logikanya ya. Tapi Nah kalau masih SMA dikeluarin di mana? Iya. Walaupun bukan urusan gue ya, cuman kesian juga ya. iya sih, cuma gue banyak lihat juga. Lu pasti Ya banyak. Gitu. Resiko tanggung penumpang juga. Oke. Berarti rata-rata setiap tato studio itu minimal 21 tahun. ya. Minimal, kalau enggak Ya boleh. usia dewasa berapa sih? 21 kan ya? 21, alkohol 21. Sebenarnya yang dipermasalahkan bukan cuma karena lu masih sekolah. Lu udah bisa mikir matang apa yang lu mau apa belum, intinya itu kan. Ya, bertanggung jawab atas ini Ya. harusnya. Ya tapi some cases ya. Yes. Ada juga ya yang special request nih. Gue natoin anak kelas 1 SMA. Ditemenin maknya. Karena ada ini. Karena mau nato mendiang bokapnya. Oke. Jadi maknya yang research. Oke. Karena anaknya kayak mungkin nggak bisa move on lah. Ya. Ya. Jadi kayak mentally unstable terus mungkin ngomong ya. Akhirnya Maya ya udah kamu nato nama bokap atau apa kayak gitu. Ada juga tuh ya. Ada juga. Nah, bagian tubuh yang paling sakit. Nah, itu gue kepo banget tuh. Udah lama gue pengen ini. Bagian tubuh yang paling Semua sakit. lah gue bilang sih. Cuman emang kalau ditanya yang paling, kebanyakan persendian itu sakit. Persendian di Kebanyakan ya. Heeh. Rata-rata persendian sakit. Kalau di sini Om, di sini kan lumayan tuh Om kayaknya. Ya balik lagi bener kata Adit, semuanya sakit. Semuanya Cuman sakit. mungkin beda. Ada yang sakit, ada yang sakit banget. Pilihannya dua Gini sih. aja gini. Kalau gue bilang ya, assuming semua sakit ya. Hmm. Tau gak yang bedain apa? Apa? Kesiapan mental dong Om. Siapa itu? Ya. Lu datang tato karena lu FOMO. Ya, Sama lu datang tato karena emang lu pengen punya. pengen punya. Ya, itu beda. Itu beda ya? Oh, oke. Beda. Itu beda. Setuju. Karena kalau lu pengen banget nih, lu sakit nih, lu tetap gaskan lah bro, sikat. Walaupun dia teriak-teriak ya, Ya, hajar terus. ya, Tapi ya. kalau misalkan FOMO nih, jika sakit, aduh break dulu ya. Gitu ya. Oke. Itu beda aja. Bedanya itu Iya. ya. Nah, tato kan maksud gue punya proses juga ya. Gue rasa tato nggak sekali datang ya. Tergantung. Ya segede apa ya? Segede apa. Kayak rata-rata orang 45 jam lah ya. Rata-rata 45 jam udah maksimal sih. Setelah 45 jam badan kita juga udah nggak terlalu oke buat tato sih, capek juga. Oke, soalnya gue punya temen, dia tato di betisnya tuh full betisnya, betis full. Nah itu sampai 3 kali balik. Bisa. Apa biasanya yang pengaruh itu? Either warnanya kah atau? Oh enggak dong. Kan project lu 20 jam nih. Nah, mungkin dong lu sikat satu. Oke. Iya, bagi aja. Pokoknya kalau misalkan 20 jam ya lu bagi per sesinya 4 jam aja kan berarti 5 sesi.
Gitu. Oke, soalnya dia pertama gue lihat misalnya hitam, terus nanti next monthnya 3 bulan kemudian gue lihat dia ada warnanya. Ya bisa. Ya, terus udah gue lihat lagi lama 6 bulan kemudian dia udah cakep gitu. Ya, pembagian teknikal kan. Garis outline dulu nih, misalkan kayak apa namanya, cuman garis-garisnya doang. Nanti next session lu bikin backgroundnya, next session lu bikin objeknya, terus terakhir finalize. Kadang-kadang perlu touch up juga. Oh, perlu touch up juga ya? Oke. Nah kalau misalnya ngomongin prosesnya nih, nah tato tuh pasti punya pattern. Ya pattern dalam arti gambarnya apa, polanya. Nah cara biasa tato artis buat gambar polanya dulu di tubuh itu menempel sesuatu kah atau digambar? Stencil. Nah itu gimana tuh? Kayak orang beda-beda ya. Tiap artis punya metode masing-masing ya. Oke. Benar ya. Kalau kayak Om Roy kan karena gue harus perfect mungkin, gue pasti nge-tracingnya pakai komputer, pakai mesin. Pakai mesin. Iya. Kalau untuk Adit karena dia lebih ngikutin flow badan mungkin better. Tergantung desain juga bro. Oh tergantung desain juga tuh. Kayak misalkan dia kan geometrik yang precision tuh, gambar di iPad, masuk Photoshop, printing, tempel. 100% sama dong. Kalau gue kan banyakan yang flowy gitu tuh, ngikutin kontur badan, freehand, spidol di badan. Spidolin dulu di badan. Oke, jadi kita lanjut. Jadi beda desain, beda pattern, beda treatment ya. Kalau itu yang kalau Om Adit freehand, gambar dulu. Kalau Om Roy, gua lebih ke cetak, ditempel gitu. Ya, cetak tempel. Sama harus kasih contoh kali. Nanti mau dicontohin. Tempelnya doang. Lu nato katanya? Enggak. Ada yang temporer nggak? Jadi gue tanya, ada yang temporer nggak? Nggak ada katanya. Kalau temporer boleh. Nah, ini bagian penting. Kepo. Gue kepo banget bagian penting. Kalau misalnya mau nato di Twin Monkey Studio, rata-rata rate-nya berapa? Boleh gak di-share? Boleh aja. Boleh kan? Jadi biar ada gambaran kalau misalnya itu, berapa ya kira-kira? Kalau rate di sini kan kebagi dua sebenarnya. Apa gitu Om? Jadi kita ada yang 1.950 per jam. 1.950 per jam. Oke, 1.950 per jam. Oke. Ada juga yang 2.550. Oh, 2,5. Iya. 5 juta. Suka begitu. Suka berlebihan. Pengennya segitu berarti ya? Ya, jadi 1.950 sama 2.550. Bedanya apa? Sebenarnya nggak ada beda sih. Kalau ini kan masalah dari manajemen internal aja sih. Dari gua doang. Tuh. Jadi mau gambarnya apapun, cas per jam. Per jam ya? Iya. Apakah semua tato studio begitu? Enggak juga. Enggak juga. Balik ke rules-nya masing-masing. Oke. Kalau misalnya aku kenal sama tato artisnya misalnya, terus mau gambarnya kayak gini nih, terus Om kayak, ini agak sulit, agak butuh treatment lain, bla bla bla. Nah harganya bisa mungkin naik gak? Bisa dong. Bisa. Gitu. Berarti itu dinamis dong kalau harga. Dinamis sekali. Tapi kan kita di depan udah kasih breakdown estimasi dulu ya. Gitu. Dinamis itu pun ke atas ya? Enggak juga. Bisa. Bottom juga? Bisa. Faktornya banyak soalnya. Iya. Dari ukuran? Dari size, dari tingkat kerumitannya, dari enak atau enggak kulitnya. Itu kagak bisa lah, kan kalau kagak megang-megang dia. Oh, nggak juga pas tatonya. Jakarta kan dulu udah kasih dealing dulu kan. Oh iya. Apa dari faktor itu ya? Ya faktornya bukan kulitnya sih menurut gue ya. Mungkin gue lurusin. Mungkin maksud Roy adalah placementnya kan. Placementnya. Bukan jenis kulit tapi placementnya. Misalkan kayak di ribs. Contoh nih ya. Lo nato di sini. Nanti pas lo nato kan lo masih stres nih. Gambar lo dari segini lebih gede. Beda. Oh gitu. Mungkin bukan jenis placement kulitnya nih. Placement kulit. Oke. Nah biasanya kalau di Twin Monkey Studio, gue nggak tahu nih ada apa sih promo price diskon bla 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 sih biasanya. Promo price diskon sih kita nggak ada sih. Kita sih paling lebih ke giveaway aja kalau kayak ada celebration tertentu ya. Giveaway-nya apa? Giveaway kita terakhir 10 years Twin Monkey kita giveaway free tattoo. Free tattoo? Iya, raffle. Oke. Itu free tattoo buat berapa jam atau? Enggak, jadi udah ada di sana. Oh, udah ada di sana. Lo mau gambar itu, lo submit, nanti kita raffle aja.
Oke, jadi itu untuk ininya ya. Apa ya, teknik marketing ngomongnya. Lebih kalau gue bilang sih lebih gratitude sih. Ya, Gue buat tamu sih. gue 10 years berbisnis di tattoo, terus ya Oh, berarti itu tidak reguler setiap enif. Oh gitu, karena momen-momen tertentu aja. Iya. Misalnya Mas Adit ulang tahun. Nah, Mas Adit ulang tahun. Mas Adit ulang tahun. Gitu. Gak juga sih. Potong margin sendiri. Gitu. Terakhir Mas Adit. Nah, yang bedain studio tattoo yang lain sama Twin Monkey. Yang pasti alamatnya guys. Anjing. BTW guys, Kalau di sini sama. alamatnya dikasih tau dulu. Alamatnya kasih tau dulu. Beda. Di Gue di mana? komplek Ruko Deling di Kemayoran. Ya. Komplek Modeling. Iya. Lu nggak usah nanya nomornya. Nanti lu di parkiran jemput tato aja, diarahin langsung. Diarahin langsung. Kayak ini di Kemayoran nih guys. Cuma satu. soalnya. Cuma satu doang di Kemayoran. Gitu. Jadi bedanya apa nih? Oh ya beda. Kenapa ya? orang harus nato di sini? Kenapa? Kenapa harus di sini? Karena pasti bagus. Pasti bagus. Pasti bagus. Valid. Udah pasti bagus. Satisfied. Satisfied. Luar dalam. Luar dah. Jadi bangsat. Maksudnya harus satisfied tuh gini, luar dalam tuh maksudnya lo dapat hasilnya bagus, ya kan. Tapi di sini juga kita ngajak ngobrol lah, terus lu juga kalau misalkan punya permasalahan hidup, Om Roy bisa bantu konsultasi, ngobrol, ya kan. Banyak kan? Iya. Oh iya, di sini ada bonus sesi konsultasi juga kan? Ada. Sama Roy doang ya guys. Sama Roy doang. Ini bukan hanya soal tato doang kan Om? Bukan. Bisa kehidupan juga bisa dong. Bisa. Gimana Om, nomor teleponnya mau ditaruh sini? WA. Om Roy. Curhat-curhat. Gitu. Oh jadi itu ininya ya. That's why kenapa lo harus nato atau ini di sini. Nah, terakhir. Gue biasanya di Street Talks tuh ada wejangan. Wejangan. apa? Wejangan. Bukan Wego. Oh, Wejang. Wejangan. Itu wedang. Oh, Wejangan dari Om Adit sama Om Roy. Tapi gue kasih konteks. Siap. Gitu. Wejangannya Berapa kalau nomornya mas? Hah? Berapa nomor? Konteks kan? Itu kontak. Oh, kontak. Ini konteks. Ini konteks. Kalau misalnya banyak kan yang mau berisik Gi. Oke, nah biasanya ada wejangan. Konteksnya kan banyak orang yang mau nato tapi belum dapat lampu hijau dari orang tuanya atau dari keluarga, banyak macam hal. Oke. Jangan dari Om Adit apa? Untuk Minta menyikapi. izin maksudnya? Iya, konteksnya itu. Konteksnya? Oh. Satu, jangan ngikutin saran gue ya. Disclaimer. Kalau gue selalu nggak pernah minta izin ya. Kalau gue minta maaf. Oke. Prinsip gue gitu ya. Tapi nggak lah. Mending minta maaf. Berarti ya. Nggak. Kan udah kejadian, udah nempel. Kan? Ini mau jadi tato artis atau mau minta tato nih? Apa? Mau jadi tato artis atau mau punya tato? Mau punya tato, mau punya tato, mau punya tato. Ya lo ngomong sama babe mama lu lah. Maksudnya lu jelasin kalau tato tuh udah nggak kayak gini kayak gitu. Part of arts. Nah, tuh. Iya. Lu brainwash dulu lah orang tua lu. Lu tiap malam lu tontonin serial tato gitu kan. Hopefully setahun kemudian malu, oh ya oke. Oh iya, gitu. gitu. Iya benar-benar. Iya kayak. Nah, Om Roy. Ayo, apa? Kalau dia nggak diizinin. Nah, kan pasti umum lah ya, itu umum Iya, lah iya. pasti. Ancam lah. Enggak lah. Sebenarnya kalau nggak diizinin sama orang tua dan lu udah cukup berumur, Rebel aja guys. iya maksud gua kan lu udah punya tanggung jawab Setuju sih sama gue. diri sendiri kan. Iya. Ya mungkin benar kata dia tuh kasih pengertian ya. Cuman ya kalau dilarang juga kan, anjir lu udah nyari duit sendiri kali. Ya, gitu. Jadi Ya gas Allah. aja. Kalau gue iya lah. Tuh, dengerin ya. Jadi kalau Beli ngomong kan? Iya karena udah di atas 21 kan. tuh, iya. Kecuali dia 21 masih sama orang tuanya masih minta jajan, ya ngerti. Oke. Jadi balik lagi ke preferensi dan mental teman-teman semua. Oke, by the way, terima kasih banyak. Sama-sama. Om Adit, terima kasih Terima banyak kasih. Om Roy sudah mampir di Twin Monkey Tattoo Studio. Alamatnya nanti boleh didetailin di bawah sini. Tempatnya di Kemayoran ya. Kemayoran Ruko Deling. Yes. Gitu. Nanti tanya siapa aja, langsung diarahin sini. Oke, gue Faris pamit undur diri. Om Adit pamit undur diri. Om Roy, Om Adit undur diri. Oke. Tunggu tatonya. Bye. Gitu. See you di Street Talk selanjutnya. Bye-bye. Ciao.